Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Matar Bicara mengangkat cerita-cerita di tanah Betawi yang selalu menarik untuk disimak dan penuh hikmah. Kali ini kita akan mengenang sebuah peristiwa keadaan tentang pertemanan dan pergaulan masyarakat. Biasanya tiap habis Jumat itu warung Pok Mide rame, orang-orang pada kumpul. Kelihatan udah ada Peri, Usup, Sanip, sama Marjuki cekakak kikik sambil satu sama lain ngobrol dan pada pegang HP. Agus datang belakangan, langsung duduk di antara mereka. Kayaknya Agus mau cerita tentang sesuatu. Kelihatan sekali kegembiraan ini akan nanti menjadi situasi yang sepi, sedih. Apa pasal? Kenapa? Agus mulai cerita habis irup kopinya. Dia nanya sama Peri, "Per, gue bingung nih sama si Kiki. Kita kan semua tahu dia ibadahnya top markotop. Jidatnya sampai hitam, kalau soal sholat semua dilalap. Sering puasa kita lihat. Cumanan memang dia jarang bergaul di lingkungan masyarakat kita. Sekali dua kali doang. Emang kenapa?" kata Peri. "Itu dia, gue bingung. Kok tadi dia datang ke masjid udah pakai tungkat. Padahal pan umurnya 40 lebih. Belum tua-tua banget. Kalau kita bandingin sama si Joni, yang kita bilang preman kampung, segaran si Joni, kekeran si Joni, sehatan si Joni. Padahal kita tahu, nenggak masih cekek botol. Judi juga sering, masyarakat masa bodoh. Apalagi dia tukang begadang. Tapi kenapa dia tampangnya lebih segar? Gak pakai sembayang ini itu lagi," kata Agus pada Peri. "Gue juga gak tahu," kata Peri. Kemudian si Agus arahkan maksud tujuan pemikiran dan omongannya. Kita kan tahu dia ibadahnya kuat, makannya rapi, nggak sembarangan. Sama kita sih masih begaul, tapi nggak begitu kayak yang lain. Gitu. Agus diem sebentar. Sanip sambar tuh omongan si Agus. Hidup kan bukan urusan ibadah aja, ya kan? Perilaku kudu ikutin ibadah. Kita tahu kan, banyak orang kelihatan rapi segala macam, ternyata ibadahnya buat dirinya sendiri, tapi malah ngerugiin orang lain. Ini bahaya, kata Sanip. Ya kan? Ucup yang tadinya diem aja sambil ngerokok, nimbrung. "Iya tuh bang, saya juga pernah lihat tonton di TV. Ada ustadz yang sering ngejawab persoalan-persoalan penyakit, bukan mistik, bukan diobatin ini itu, tapi dikorek kehidupan orang yang nanya. Hubungannya sama orang tua gimana, sama bini gimana, sama lingkungan masyarakat gimana. Kalau ternyata itu ada masalah, maka sang ustadz sampein beberapa ayat Quran dan solusinya. Zikir, yang pertama sih istighfar setelah taubat. Kemudian zikir, suruh baca-baca ini. Ini yang saya tahu nih bang ya, gitu. Jadi Agus
merenung sebentar kemudian ngomong lagi. Bener juga ya. Pan kita tahu tuh, si Kiki itu ditinggalin sama babe almarhum itu 8 pintu kontrakan. Ada mobil pribadi sama angkot 3. Kemudian rumahnya yang gede yang ditinggalin emaknya sama keluarganya tambah 1 lagi yang dikontrakin. Bahkan Kiki kelihatan sering umroh. Ternyata umrohnya sama kelompok dia tuh, sama gerombolan dia. Jadi di mana kira-kira kuncinya nih ya, kenapa dia dapat penyakit kayak gitu? Ya kan, Ferry langsung ceritain pengalamannya bahwa menurut dia nih, Kiki itu udah salah jalan. Dia ikut rombongan kelompok yang merasa benar, bahkan yang parah nih. Dia tuh udah nggak peduli sama emaknya, sama bininya kalau nggak mau ikut rombongannya, kelompoknya. Boleh dibilang diputus deh tuh hubungan, padahal nggak boleh dalam Islam. Jadi kelihatan sekali nih kuncinya. Kiki ngabisin banda keluarganya dan boleh dibilang dipakai barang kelompoknya itu. Emaknya akhirnya pulang kampung, tinggal di rumah saudaranya. Bininya nggak tahu kemana deh, karena udah nggak kuat ngadepin Kiki. Jadi kalau kita hidupnya kayak gitu nggak bakal bener. Bisa jadi Allah Ta'ala kasih unjuk di dunia, nggak pakai nunggu-nunggu di akhirat. Tuh lihat, masih muda, asam uratnya sedang kambuh katanya, dadanya sesak, dan dia susah jalan. Katanya mahnya sampai ke ulu hati sering kumat. Nah, ini apa? Apa kuncinya? Betul tadi kata yang si Ucup bilang, bener tuh Ustadz yang di TV. Bisa jadi yang dilakuin si Kiki ini justru bawa dirinya pada ke jurang kenistaan azab Allah. Ini perhatian buat kita. Nggak ada ayat Quran kek, hadis kek yang kudu ngeduluin kelompoknya, golongannya, kemudian kalau keluarganya, bahkan emak kandungnya aja dianggap nggak sama, nggak boleh diikutin kalau beda. Apalagi bini yang orang lain gampang ditendang. Nah, ini banyak banget di sekitar kita orang-orang seperti itu. Aku benar berkelompok tapi nyalain syariat. Padahal agak ada satu ayat Quran pun, satu hadis pun yang membolehkan kayak gitu. Agus ngomong panjang lebar kayak tausiah. Ya kan? Gimana juga Allah Ta'ala kagak redo, karena kita kan tahu ada hadis yang bilang redo ibu adalah redo Allah. Nah, ibunya bisa jadi sangat nggak redo diblangsakin kayak gitu, dibikin susah. Agus enak-enakan di sono kemari, ngaji ke sono kemari, ibadah sendirian, tapi pakai tata cara golongannya. Nggak mau berkumpul masyarakat, nggak mau diskusi, muzakarah kek atau gimana kek, nggak, dia jalan sendirian. Nah, menurut saya nih, kata Agus, ini akibat. Ini akibat, dan kita juga kudu ingetin diri kita. Ibadah tuh nggak boleh egois. Ibadah tuh nggak boleh merasa benar sendiri. Satu jalan begini, tidak, kudu digandeng, dibandingin sama yang lain. Misalnya itu emak-emak doraka, jangan harap hidup bakal senang. Ini ajaran
eh, cara berislam orang tua dulu kita, ya enggak? Kita nih biar susah-susah amat sama emak tetap hormat, tetap mengabdi. Minimal kita doain, kita bantuin emak kita. Kalau kita belum bisa ngasih apa-apa, jangan malah banda emak kita tuh kita habisin, padahal itu kan peninggalan warisan, ya kan? Belum lagi kalau kita punya adik, punya kakak, aduh bahaya. Itu makan hak waris, sudah ada ceritanya. Banyak banget, sengsara, bin sengsara. Nah, kita nih belajar dari beginian, ngelihat Kiki emang prihatin. Kita kesian. Ya sesekali kita berharap deh orang-orang tua yang di kampung sini ingetin Kiki taubat, istighfar, minta maaf emak-emaknya. Insya Allah penyakitnya nggak akan bertambah, bisa dia sehat. Karena mumpung masih hidup tuh emak, kalau udah mati susah, ya. Nah saudara-saudara sekalian, ya sambil ketawa, Agus ngomong kayak gua ceramah aja dia bilang. Kalau gitu, inti obrolan kita ini adalah jangan lupa, jangan sembarangin, jangan doraka sama mak kita. Apalagi kita ngerasa benar ikut kelompok tertentu, padahal itu kelewat banyak kesalahannya. Kan kita tahu emak kita tuh keramat dunia akhirat. Jadi kita kudu tempatin keramat itu sebaik-baiknya. Nah, apa yang dilakonin Kiki, apa yang dirasain Kiki, yaitu bayarannya, ya enggak? Dia yang bikin, dia yang terima resikonya. Jadi yang kita ngobrolin ini semua, kata Agus, supaya kita ingat ada contoh depan mata kita. Makanya ustadz-ustadz zaman dulu bilang, lihat contoh sekeliling. Kalau dia melanggar, melawan ketentuan syariat Islam, bakalan kelihatan. Kalaupun lolos, akan dikasih azab yang gede banget di akhirat. Alhamdulillah, gua punya teman-teman di sini, gua perhatiin orang baik-baik semua. Hati umur pada di atas 40-an nih semua, gue lihat pada baik mamanya, baik sama keluarga, nggak kayak si Kiki. Yang kedua, kita jangan sembarangan ikut kelompok. Lihat dulu nih kelompok ngajarin kebenaran, ngajarin eksklusif, tidak boleh ikut yang lain, bahkan menyalahin yang lain. Itu bahasa kerennya namanya takfiri, mengkafir-kafirkan orang, ya. Jadi biar kata ustadz-ustadz kampung tuh di musola, di masjid, kita belajar di situ aja. Kita bisa debat kok, kita bisa nanya-nanya kok. Jangan kita keluar nggak peduli sama lingkungan. Bahkan tadi tuh kurang ajar ya, doraka sama emaknya. Semoga nih ya, buat yang lain semua, jangan ampe. Kalau ngelihat kayak si Kiki, kita juga bingung. Itu preman-preman teman-teman kita yang masih kita gaul sama kita, brengsek tapi sehat. Ternyata saya lihat, saya perhatiin, biar brengsek sama emaknya patuh, sama emaknya berbakti. Jadi kayaknya emaknya ngedoain. Tentu ngedoain supaya tobat dan balik ke jalan Allah. Tapi dia hidup tenang. Sementara si Kiki yang doraka itu ngabisin harta keluarga, menganggap emaknya bukan golongannya, bininya juga begitu. Untung kagak punya anak. Kesian kalau dia punya anak. Saudara-saudara sekalian, itulah cerita. Jangan doraka sama orang tua. Di depan mata di dunia ini itu ditunjukin. Dan ini banyak. Satu, itu yang kita bilang sembarangan. Emak dianggap bukan golongan Islam. Bini juga dianggap begitu. Yang kedua,
harta keluarga dihabisin. Padahal itu artinya makan hak waris, ya kan? Itu yang paling berbahaya. Jadi, mari kita renungkan kalau mak kita itu adalah keramat, mak kita adalah rezeki abdi. Itu enggak kira-kira. Kita gendong keliling Makkah, Madinah 7 kali. Itu belum cukup ngebayar jasa, membayar apa yang mak kita lakukan sejak kita kecil. Ingat, jangan sembarang ikut kelompok-kelompok yang seolah-olah benar padahal sesat dan menyesatkan. Biar gimana, kita kudu hormatin ibu kita mengabdi, ya. Ini cerita secuplik peristiwa yang memang sering terjadi di lingkungan kita. Saya banyak cerita-cerita seperti ini dari apa yang dialami teman-teman. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk buat kita. Kita sabar ngadepin kehidupan, kita jagain emak kita jangan sesat ngikutin kelompok yang lain. Jangan lupa, nyak kita adalah keramat berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.